Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Dengan peningkatan lebih lanjut dari waktu Xiaoyan, bukan tidak mungkin memiliki keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Tetapi, dia tidak punya waktu untuk memasuki pagoda roh kekosongan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan, Xiaoyan masih bisa mempelajari keterampilan bertarung baru untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Hampir pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menerobos ke tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 6, Yueli juga kembali. Adapun apa yang dia lakukan, dia tidak memberitahu Xiaoyan. Dan di tempat yang jauh dari sini, kehangatan yang tersisa dari beberapa mayat tanpa kepala belum hilang. Dan jika kamu perhatikan dengan seksama, pakaian yang mereka kenakan dari mayat-mayat ini adalah cauge yang dilepaskan oleh Yueli. Tanpa kecuali, semuanya dilenyapkan, dan tubuh mereka dihancurkan oleh energi kematian. Dan tidak ada kemungkinan kebangkitan. Luka di leher beberapa mayat halus, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit di sekitar mereka, yang menunjukkan bahwa ini benar-benar dihancurkan sepihak. Yueli, apakah kamu membunuh mereka? Setelah Xiaoyan menyelesaikan pelatihan, dia berdiri perlahan dan bertanya langsung sambil menatap Yueli yang telah kembali. Yueli sedikit terkejut. Sebenarnya dia tidak ingin Xiaoyan dan Sun Er tahu, tapi sepertinya tidak mungkin menyembunyikan dari Xiaoyan. Ketika Yueli pergi, Xiaoyan sudah menebak apa yang ingin dilakukan Yueli. Meskipun ingatan mereka telah dihapus, mereka masih melihat ayahnya, dan penghapusan adalah cara. Kata-kata Yueli. Gaya aktingnya sebenarnya berbeda dari Xiaoyan ataupun Sun Er. Lagi pula, dia adalah Pluto di kehidupan sebelumnya. Yueli lebih menentukan. Aku khawatir sudah terlambat untuk membunuh mereka. Dan berita pasti akan bocor. Tapi jangan terlalu khawatir. Mengenai tindakan Yueli, hati Xiaoyan juga menghangat. Yueli selalu peduli dengan keselamatan Xiaoyan. Ada beberapa monster tua di istana Tianren. Guru Tianzang berkata bahwa kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menghadapi mereka secara langsung. Jadi lebih baik kita harus berhati-hati, kata Yueli dengan tatapan yang sedikit bermartabat. Untuk melihat Yueli menunjukkan ekspresi yang begitu serius. Ngomong-ngomong, apakah istana surga dan manusia lebih kuat dari aliansi Dewa Pertempuran? Istana surga dan istana manusia. Menurut informasi yang didapatkan Yueli, dia jauh lebih kuat dari aliansi Dewa Pertempuran. Saya mendengar Guru Tianzan berkata, di zaman kuno, ketika Sun Sang ada, aliansi dewa yang pertempuran sepenuhnya berada di atas istana surga dan manusia. Tapi, sesuatu terjadi pada rumah surgawi. Kemudian, ada beberapa hal yang saya tidak tahu dengan baik. Singkatnya, ada kekuatan tersembunyi di belakang rumah surgawi. Dan rumah surgawi hari ini tidak mudah untuk dikalahkan, jawab Yueli. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa rumah surgawi akan begitu kuat. Hubungan di antara mereka tidak sesederhana. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yueli, Xiaoyan menjadi semakin bingung. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan dunia sensi dan apa yang harus digunakan untuk melawannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, masih banyak rahasia di dunia sensi yang tidak dia ketahui. Dibandingkan dengan aliansi dewa yang bertempur, Xiaoyan harus lebih memperhatikan rumah surgawi di masa depan, hindari mengungkapkan identitas mereka. Sebelum membunuh mereka, saya mencari ingatan mereka, dan mereka tidak berbohong. Memang hanya mereka berempat yang tahu.
bahwa orang yang mengirim mereka ke tempat ini adalah seorang tetua dari istana surgawi bernama Shote. Sepertinya Shote ini hanya tahu bahwa dia ingin membunuhmu, tapi Shote tidak tahu alasan spesifiknya. Yueli telah mencoba untuk menghilangkan bahaya bersembunyi sebanyak mungkin, dan Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Kali ini itu benar-benar berkat Yueli. Saya tidak menyangka bahwa istana surgawi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika identitas saya terungkap, saya tidak akan dapat menggunakannya sekarang, dan tidak ada cara untuk bersaing dengan kekuatan istana surgawi. Xiaoyan juga merasa takut, bukan karena dia takut mati, tetapi karena Xiaoyan tidak bisa mati. Setelah waktu yang lama, pada kenyataannya kematian secara bertahap akan terlihat acuh tak acuh, dan begitu juga Xiaoyan. Namun apa yang Xiaoyan takutkan adalah beban berat di pundaknya. Aku benar-benar sedikit arogan kali ini. Rumah surgawi bukanlah keberadaan yang bisa dia provokasi sekarang. Jika Yueli tidak mengambil tindakan untuk membersihkannya, saya takut situasinya akan menjadi sangat buruk. Meskipun seharusnya tidak ada masalah dalam ingatan mereka setelah memeriksa, tetapi masih ada masalah yang membuat saya berpikir, kata Yueli. Wajahnya menjadi sangat serius. Memang benar, Yueli telah menghapus ingatannya, tetapi itu akan terungkap sebelum membunuh mereka. Sosok yang bernama Guan dan dia tidak akan banyak duduk diam saat arwah hantu ini mati. Yueli berkata perlahan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat terdiam, Xiaoyan kembali sadar dan menatap Yueli seolah dia mengerti sesuatu. Yueli, kamu tidak bisa untuk melakukan ini. Xiaoyan berkata dengan serius. Jangan khawatir ayah, aku percaya diri. Meskipun aku memiliki beberapa trik dalam langkah ini, aku tidak akan kalah dengannya dalam tabrakan langsung. Bertemu musuh yang kuat untuk waktu yang lama, itu bagus. Yueli tersenyum manis, dan Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jelas, Yueli sengaja membunuh Chao Ge dan yang lainnya. Hanya dia inginkan adalah menarik semua mata padanya. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan memperhatikan Xiaoyan. Jika Xiaoyan identitasnya tidak terungkap, maka tindakan Yueli benar-benar dapat menjamin keselamatan Xiaoyan. Yang mulia jahat. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggosok jejak di antara alisnya dengan jari-jarinya. Jika tidak ada jejak, hal yang merepotkan seperti itu tidak akan terjadi. Ayah, ibu akan diserahkan kepadamu untuk sementara, dan kami akan berpisah sesegera mungkin. Jika tebakan saya benar, gunakan dalam waktu singkat. Guan akan datang ke sini untuk menyelidiki penyebab kematian mereka. Dan setelah saya menanganinya, saya akan datang untuk mencari Anda. Yueli berkata perlahan. Tidak peduli apa, saya ingin bertarung berdampingan dengan Yueli. Dan ayah tidak selemah yang dibayangkan Yueli. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Kami, ayah dan anak perempuan, menghadapinya bersama. Xiaoyan segera memveto Yueli. Meskipun avatar iblis abadi tidak dapat digunakan dengan mudah dan akan merusak umur avatar iblis abadi, tetapi pada saat kritis ini, Xiaoyan tidak akan memiliki begitu banyak keraguan. Lagi pula, itu hanya tiruan. Bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan Yueli menghadapi bahaya sendirian, sementara dia bersembunyi di samping? Ayah, jika kamu bertengkar denganku, begitu Guan mengetahuinya, masalah ini benar-benar tidak dapat diubah, kata Yueli dengan ekspresi yang sangat serius. Dan ekspresi Xiaoyan juga menjadi cemas. Ibu juga ada di sini. Anda percaya putri Anda kan? Saya tahu musuh level ini. Saya tahu bahwa ayah memiliki misi yang lebih besar. Jadi, biarkan Yueli melindungi ayah sekali saja. Dan ketika ayah cukup kuat, Yueli akan menemani ayah untuk membunuh istana surgawi ini.
Yueli menatap wajah cemas itu dan membujuk Xiaoyan lagi. Menempatkan putriku dalam krisis. Bagaimana kamu bisa memberitahu ayah untuk melakukannya? Xiaoyan menggertakkan giginya. Mata merah memenuhi matanya. Keinginan kuat Xiaoyan yang tak tertandingi saat ini. Yueli juga menyulut cinta Xiaoyan untuknya lagi. Dan kali ini, keinginan tertinggi untuk kekuatan. Hanya karena Xiaoyan tidak ingin putrinya melindunginya saat menghadapi krisis, sulit bagi Xiaoyan untuk menerimanya di dalam hatinya. Ayah, jika kamu benar-benar khawatir, ada baiknya kamu mengamati dalam kegelapan. Jika Yueli kalah, belum terlambat untuk membantu. Melihat ekspresi serius Xiaoyan, Yueli sedikit tersentuh dalam hatinya. Lagi pula, dia adalah ayahnya. Yueli merasakan cinta Xiaoyan untuknya. Bahkan jika dia meninggal, Xiaoyan tidak akan pernah berpangku tangan. Meskipun ayah tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi dengan cara ini, bukankah itu akan membuatmu memprovokasi rumah surgawi dan mengatur musuh besar dunia bawah ini sebagai seorang ayah? Xiaoyan menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti saat dia berbicara. Rumah surgawi selalu menjadi musuh dunia bawah. Meskipun rumah surgawi sangat kuat, dunia bawah tidak menanggapnya serius. Ayah bisa yakin. Yueli menatap Xiaoyan yang menyalahkan dirinya sendiri dan buru-buru menghiburnya. Seberapa yakin Yueli? Xiaoyan bertanya dengan serius setelah jeda. Yueli tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dua lesung pipit muncul di wajahnya yang cantik. Dan dia menjawab sambil tersenyum. 10%. Niji, apakah kamu terlalu percaya diri? Xiaoyan memandang Yueli yang percaya diri dan imut. Tidak bisa membantu, tapi tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa hantu roh setingkat Guan agak mampu. Tetapi jika aku ingin melawannya, aku cukup percaya diri untuk menghancurkannya. Yueli mengangkat bahunya. Meskipun kamu mengatakan itu, aku tetap khawatir. Aku akan mengenakan jubah hitam di masa depan agar tidak dikenali sebanyak mungkin. Jejaknya telah memudar bersama-sama. Xiaoyan masih bersikeras. Yueli akhirnya harus berkompromi dan mengangguk. Ayah benar-benar terlalu khawatir. Yueli cemberut. Yueli, ayahmu terlalu peduli padamu. Jangan salahkan dia karena gigi. Sun-er berkata dengan lembut. Yueli juga menatap Xiaoyan dengan lembut. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan sedikit gugup. Bahkan ketika menghadapi musuh yang beberapa kali lebih kuat, Xiaoyan jarang menunjukkan emosi yang tulus seperti ini. Alasan mengapa Xiaoyan sangat gugup karena cinta sejatinya muncul di sampingnya. Baik Sun-er dan Yueli telah menjadi beban di hatinya, terutama dalam krisis seperti itu. Bagaimana Xiaoyan bisa tenang? Apakah Guan akan kembali? Itu tebakanku. Tapi kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Masih ada waktu untuk kawanan monster bulan darah kedua. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik memburu beberapa monster kuno. Yueli berkata, dan Xiaoyan juga sedikit mengangguk. Semua kristal sumber yang diperoleh diserap oleh Xiaoyan. Secara alami, lebih baik untuk mendapatkan kristal sumber sebanyak mungkin. Setelah perbaikan selesai, Xiaoyan dan yang lainnya, setelah meninggalkan ini tempat, mereka mulai mencari jejak binatang buas di pembantaian dewa. Di luar pembantaian dewa, di Pulau Mandiri, di antara istana yang paling megah, adalah eselon atas dari pembantaian dewa. Penerimaan manfaat langsung dari Fatian, juga yang bertugas membunuh Fatian. Di ujung aula lembah, ada seorang pria berbaju emas gelap duduk tegak. Wajahnya sedikit pucat dan rambut merah gelapnya. Rambut dan kuku semuanya berwarna merah tua, hanya matanya yang tidak memiliki pupil. Dan orang ini persis Guan yang disebutkan Yueli. Dia adalah penguasa Fatian, dan kekuatan absolutnya tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Di saat ini, di depannya,
Ada sosok yang berlutut, tubuhnya sedikit gemetar, dan keringat dingin yang besar keluar di dahinya. Dan dia tidak berani menatap sosok yang duduk di depannya. "Shotae, beritahu saya bagaimana saya akan memenggal kepala Anda hari ini." Suara agung Guan bergema di aula, dan lebih dari selusin sosok berdiri di aula. Semuanya adalah sesepuh dari surga pembunuhan. Guan hanya membuat keputusan, dan sisa urusan hari pembunuhan ditangani oleh banyak tetua. Kematian Cao Ge dan kelompoknya dengan cepat menyebar. Masuk akal bahwa orang-orang dari rumah Tianren tidak diizinkan memasuki membunuh dewa. Bahkan jika Anda ingin masuk, Anda harus mendapatkan izin Guan Tapi Cao Ge dan yang lainnya, Guan tidak tahu Shotae masih ditemukan setelah diselidiki. "Cao Ge yang mengancamku, Guan aku benar-benar tidak berdaya. Kekuatanku tidak bagus dan aku tidak bisa membantu itu. Aku bukan lawan Cao Ge. Jika aku menolak, Cao Ge akan membunuhku." Suara Shotae bergetar, hampir menangis. Guan bergerak sedikit ke depan, dengan lengan bertumpu di pahanya, dan wajahnya mendekati Shotae, dan suara dingin itu terdengar lagi. "Jika semua panatua di Fatian adalah pengecut seperti Anda, bagaimana mungkin ada aturan? Apa yang kamu lakukan adalah pelanggaran." "Aku tahu, mengorbankan jiwa, memurnikan tubuh menjadi boneka untuk membunuh. Guan aku terpaksa membantu Cao Ge menggunakan istana surgawi untuk menekan saya. Saya tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, dan saya berharap Dewa Guan akan mengampuni saya." Dahi Shotae membentur lantai aula dengan keras, membuat suara membosankan satu demi satu. Guan menyipitkan matanya sedikit, menatap Shotae, lalu mengusap alisnya. Sepertinya Guan tidak terlalu peduli dengan kematian Cao Ge dan yang lainnya, apalagi berniat mengambil tindakan sendiri. "Meskipun para idiot ini pantas mati, mereka masih anggota rumah surgawi saya. Mereka sangat berani sehingga mereka berani membunuh orang-orang di istana surgawi saya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memaafkan kesalahan Anda dan membawa beberapa orang ke dalam dewa pembantaian di langit. Selidiki masalah ini secara menyeluruh, cari tahu siapa yang membunuh Cao Ge, dan bawa kepala orang-orang ini, atau bawa kepalamu." Guan berkata dengan malas. Shota terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu dan segera mengepalkan tangannya dengan keras. Bagaimanapun dia diberi kesempatan, tetapi Shota jelas dalam benaknya bahwa dia agak yakin mengalahkan orang-orang kuat yang bisa melenyapkan Cao Ge dan lainnya. Mereka yang bisa membunuh Cao Ge dan yang lainnya tidaklah lemah. Kamu diizinkan membawa 100 boneka pembunuh, dan kamu bisa menggunakan kekuatan surga dewa pembunuhan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini, maka kamu bisa mati. Setelah Guan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Shotae untuk segera keluar. Setelah Shotae setuju, dia terhuyung-huyung dan meninggalkan aula dengan malu. Tetapi ini mendorong Shotae ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, saya merasa menyesal di hati. Karena keterampilan bertarung volume tingkat keberuntungan ini tidak lengkap, itu hanya dapat dianggap sebagai volume tingkat keberuntungan semu. Shotae sangat membenci Cao Ge saat ini, mengambil risiko besar, dan pada saat ini, dia ingin mempertaruhkan nyawanya, dan ini hanya volume keberuntungan yang semu. Tetapi pada saat ini, Shotae tidak punya pilihan. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Cao Ge akan jatuh ke pembantaian di antara para dewa. Bagaimanapun juga, kekuatan Cao Ge terletak di sana, dan orang kuat yang bisa membunuh Cao Ge pasti lebih kuat dari Cao Ge. Namun, Shotae hanyalah dewa pertarungan bintang 7 tahap akhir, dengan 70 juta ki asal, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi Shotae tahu
bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga. Jadi dewa pertempuran bintang 7 tahap akhir bukanlah apa-apa. Choge adalah dewa pertempuran bintang 8 dengan lebih dari 100 juta warisan Ki, dan dia terbunuh. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah membunuh Choge. Tampaknya sama sekali tidak takut pada langit dan bumi. Sote menyipitkan matanya. Sedikit, dia merenungkan dalam hatinya, dan dia sangat ketakutan. Namun, Sote yang belum pergi sudah ketakutan. Mampu memobilisasi kekuatan di surga pembantaian bukan tanpa kemungkinan kemenangan. Menghadapi situasi saat ini, Sota tidak memiliki jalan keluar. Tidak peduli seberapa takutnya dia hanya bisa memaksa menuju ke depan. Tentu saja, ini hanya kata-kata Sote untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi jika dia kehilangan kepercayaan dirinya sebelum bertarung, maka dia pasti akan mati. Setelah persiapan cepat, Sote memimpin 100 boneka pembunuh ke surga dewa pembantaian. Dan hanya pejabat tinggi pembunuh surgawi yang memenuhi syarat untuk masuk. Tetapi ini juga melanggar aturan. Namun Sote adalah salah satu pemimpin di surga dewa pembantaian dan mengirim Choge dan yang lainnya ke dalamnya. Sote berpikir bahwa Choge akan membunuh targetnya dengan lancar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalamnya. Pada saat ini, Sote yang terpaksa tidak berdaya harus masuk ke dalamnya untuk mencari tahu. Di surga pembantaian, kelompok Xiaoyan tidak berhenti. Setelah gelombang binatang bulan darah pertama, binatang kuno liar yang lebih kuat muncul dari udara tipis. Binatang purba liar kelas 2 atau bahkan kelas 3. Itu membuat banyak tim berubah warna dan untuk sementara harus membentuk aliansi untuk menghadapi mereka. Namun, beberapa tim yang tidak beruntung langsung dimusnahkan oleh binatang kuno yang kuat. Jiwa mereka diambil oleh binatang kuno seperti manusia mengambil kristal sumbernya. Setelah mengumpulkan 10 jiwa manusia, binatang purba dapat meninggalkan langit yang membunuh dewa dan memperoleh evolusi. Binatang kuno itu aktif menyergap manusia.